Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa sahbihi ajmain. Sunila Mbah Muhammad bin Salim bin Hafid usulihim wa qurihim wa man tasabbailahim lahum bil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 66. Al-Babur Rabi' fi huquqil walidaini wa huquqiz zauji wa fi dhimmatit tabarruji. Ini babnya agak serem ya, babnya agak serem. Biasanya kita kalau nggak hati-hati, nggak sengaja suka melanggar ini. Faslun fi huquqil walidaini. Yang pertama, huquqil walidaini itu hak-hak kedua orang tua. Nah, ini yang biasanya dikasih ongkos. Tanggung itu goceng sini aja. Suka begitu nggak Kang? Iya. Nah ya kan. Jadi mamanya megang 15.000, udah dikasih 10.000, tinggal goceng kan? Aduh mama, tanggung itu gocengnya sekalian nah. Iya. Nah ya kan? Iya. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amma huququl walidaini faqad qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Nah, hak-hak orang tua terhadap kita itu sangat tinggi. Sangat tingginya dari mana? Allah berfirman wa'budullaha wa la tusyriku syai'an wa bil walidaini ihsana. Jadi perintah ini nomor 2 setelah menyembah Tuhan. Sembahlah Allah, jangan menyekutukannya. Nomor 1. Nomor 2, baik sama orang tua. Oh, itu kan hanya nomor 2 kan setelah Tuhan. Jadi yang harus kita baik setelah Tuhan, setelah Allah itu adalah kedua orang tua. Tapi ada yang guyon begini. Ini yang perempuan jangan tersinggung ya. Ada guyonan begini. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha benar adalah para wanita. Betul. Nah, jadi Betul. nanti kalian yang ini untuk ibu-ibu. Nah, warningnya, perhatiannya untuk bapak-bapak. Nanti bapak-bapak ini nggak peduli presiden, nggak peduli siapa. Pokoknya kalau udah di rumah, nah, tahu maksudnya? Tahu. Pak guru, kepala sekolah, direktur, presiden, polisi boleh galak di kantornya. Begitu nyampe rumah, kalau yang di rumah udah mendelik begitu, udah itu guyonan ya. Tapi bisa jadi benar. Jadi umumnya orang perempuan itu nggak mau kalah, nggak mau salah. Jadi sampai guyonannya setelah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha benar adalah perempuan. Hati-hati bapak-bapak nih, bapak-bapak. Ya, Antuk. itu kayak ya, nanti inget-inget aja nanti kalian kalau udah punya rumah tangga, nanti inget-inget omongan bapak ini ya. Nah, itu guyonan, tapi bisa jadi betul. Nah, jadi perempuan itu memang begitu. Nah, sekarang kita ke orang tua. Jadi tingkatan orang tua yang harus kita baik itu ternyata nomor 2 setelah Allah. Nomor 1 Allah lah pasti. Nomor 2 yang harus kita baik adalah orang tua. Wa qala ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain ihsana. Sama persis. Jadi
ketentuan Allah itu adalah yang nomor satu menyembah Allah, nomor dua berbaik hati, berbaik-baik terhadap orang tua, terutama imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Apalagi nanti nih ya, nanti orang tua kalau sudah 60 tahun lebih, ya enggak emak enggak bapak, bisa jadi yang aneh-aneh itu bapaknya, atau bisa jadi yang aneh-aneh itu maknya. Maksudnya itu kadang-kadang kan kata orang tua begini, orang itu kalau semakin tua, udah tua banget tuh, nenek-nenek, kakek-kakek itu, nanti tingkahnya seperti anak kecil. Iya. Makanya Al-Quran sampai ngasih perhatian, hei kalian-kalian, nanti kalau orang tua kalian sudah pada tua, hati-hati ya, karena nanti itu aneh-aneh kayak anak kecil lagi. Itu makanya sampai Al-Quran ngomong begitu. Bagaimana? Fala takul lahuma uffin. Jadi saking harus baiknya kita ngomong hus. Ini kadang-kadang orang tua pokoknya ngomel aja gitu. Kita ngomong hus, apa sih mak? Sampai ngomong begitu aja tidak boleh. Wanatan harhuma, apalagi minta apa sih mak? Tua berisik, bodoh itu parah tuh kak. Waduh. Masa itu disebutin, bener-bener disebutin dalam Al-Quran ya, enggak, jadi nggak perlu pakai ini, nggak perlu analisa apa lagi. Al-Quran jelas-jelas ngomong bus saja nggak boleh. Apa sih mak? Apalagi sampai bentak. Lah terus bagaimana? Wa qul lahuma qaulan karima. Kalau ngomong sama orang tua pakai bahasa yang baik, pakai bahasa yang sopan, bahasa biasa. Maksudnya kalau orang Jawa itu kan ada bahasa biasa, ada madya, ada kromo inggil namanya. Nah maksudnya di sini nggak harus pakai kromo inggil, bukan itu artinya. Ya kromo inggil itu boleh, jadi bahasa paling tinggi tingkatannya. Tapi bukan itu maksudnya. Kalau ngomong sama orang tua itu yang baik, yang enakin hati. Ya ngomongnya pakai kromo inggil tapi ngomelin nih sama aja bohong itu ya. Ngomong halus tapi apa namanya, nyelekit. Ngomong sih halus tapi nyelekit. Jadi kalau ngomong bahasanya yang baik. Wafit lahuma janahaduli minar rahmati. Kemudian sikap kita yang baik, tunduklah. Tunduk dalam arti karena begitu sayangnya sama, ya kalau sama adiknya lah kalian. Misalnya kalian punya mainan, diminta boleh nggak dikasih? Boleh. Kakak itu buat dede, boleh nggak? Nah, ya dikasih, namanya anak kecil kan. Iya. Kalau perebutan mainan sama adiknya berarti konslet, ya kan? Masa sama anak kecil yang malah? Nah, orang tua sama kayak gitu. Ngalahnya kita bukan karena kita kalah kan, karena kita sayang. Iya. Nah sama orang tua begitu nanti Mengalah. ini yang masih banyak orang tuanya masih ada, bapak tinggal satu. Ya biar masa udah tua begini ditinggal itu tetap aja rasanya ya iya. Jadi bagaimana gitu? Jadi bagaimana? Tetap aja udah tua juga nangis. Kemudian wakur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Terakhir doain, walaupun masih hidup tetap harus didoain. Nah, mudah-mudahan orang tua sabar ngadepin kita juga sabar ngadepin orang tua. Jadi doanya adalah ya Allah sayangi kedua orang tua seperti mereka menyayangi kita. Itu Al-Quran yang bilang. Jadi kata Al-Quran bahwa yang harus kita baik nomor satu, yang harus kita taati itu maksudnya, yang nomor satu adalah Allah. Nomor dua orang tua. Orang tua itu ya ibu ya, bapak sama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kalau kata Nabi bagaimana? Birru abaakum
tabiru abnaakum. Ini kata kunci malahan. Kamu berbaik-baiklah sama orang tua kalian. Otomatis nanti anak-anak kalian akan baik sama kita. Itu kata kunci. Nah, sekarang itu Bapak pernah nonton film itu loh. Film apa itu yang pokoknya galak. Jadi sama orang tuanya galak, kalau ngasih makan itu dinampan. Jadi kayak masih makan kucing. Anaknya ngeliat, berarti cucunya kan? Iya. Cucunya yang dikasih makan pakai kucing. Nah, terus selesai makan diambil, terus suruh anaknya, enggak, sono buang. Kata maknya, apa anaknya bilang? Jangan mak, ini ntar buat mak kalau udah tua, kayak gitu. Iya. Wah, jadi emaknya ngasih makan bapaknya itu seperti ngasih makan kucing pakai nampan itu. Terus saya bilang buang sono gini. Kata mamanya gitu. Kata anaknya, kan namanya anak kecil kan sesuai yang dilihat. Jangan dibuang mak, ntar buat mak itu kalau udah tua kayak kakek gitu. Serem gak itu? Serem. Persis yang ini. Persis kata Nabi. Jadi kita berbaik-baik sama orang tua, nanti otomatis anak-anak kita akan baik. Iya, mungkin kalau masih kecil, namanya masih kecil ya, masih macam-macam lah. Masih kecil itu kan nalarnya belum jalan, masih suka nakal sama kita, ini sama kita. Padahal ya bapak sendiri juga ngerasa begitu. Perasaan kita udah baik sama orang tua, nggak pernah macam-macam, tapi anak kita ternyata ya ada bandelnya, ada. Tapi kan masih kecil. Masih kecil. Maksudnya di sini tuh nanti kalau kita posisinya udah seperti orang tua kita yang kita baikin itu, anak-anak kita ya persis gitu. Jadi kalau kita baik sama orang tua itu sebenarnya kalau mau jujur kita bukan berbaik sama orang tua, tapi berbaik sama diri sendiri, karena nanti anak-anaknya niru. Ya itu tadi, kakeknya dikasih makan pakai nampan, udah kayak kucing aja, di bawah lagi makannya. Gitu. Oh, ambil buang belakang. Jangan mak, tuh buat mantar kalau tua itu kayak kakek gitu. Langsung impas kan? Langsung impas. Ya langsung ikuti, ini anak kecil. Nah, kemudian apalagi kata Nabi? Wa qala alaihi salam, kata Nabi lagi, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Ini yang paling populer, bahwa surga itu hanya bisa kita dapat kalau kita berbaik-baik sama orang tua, terutama ibu. Sampai istilahnya surga itu ada di telapak kaki. Berarti kan kita harus itu kan, bukan ya, kita mesti nyuci kaki ibu, cium kaki ya, bukan itu artinya ya. Pokoknya harus baik. Jadi istilahnya sampai kalian mau dapat surga, adanya surga itu di telapak kaki ibu. Artinya nunduk kita. Kalau nunduk nggak dapat orang di bawah, ya kan? Oke. Kemudian apalagi waqala Sayyidina Al-Haddad radhiyallahu anhu, sama itu ya, wal walidani lahum haqqun yakum biman yataqillaha wal madluna bin nasab. Sama kayak tadi ya. Jadi kalau kita baik sama orang tua itu punya hak, nanti anak-anak kita akan ngikuti apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita baik orang tua, sebenarnya kita baik-baikin diri sendiri. Nah, apa selanjutnya kita lihat? Agak cepat aja ini ya. Nah, babnya serem ini kan. Wa yang baghilil mar'ati. Nah, ini buat perempuan-perempuan sekali lagi tuh ya, karena sebenarnya kita pilih untuk perempuan, jadi yang diomongin perempuan. Tapi bukan berarti yang laki-laki nggak ikut, yang enggak, sama ya. Ini fokusnya sama perempuan. Wa yang baghilil mar'ati. Sebaiknya berharap bagi perempuan apa? Anta'rifa huquqal walidaini wa antakuma bibirrihima wa alla takhalafa kala mahuma. Nah, sebaiknya perempuan-perempuan harus tahu ini,
harus tahu apa? Bahwa kedua orang tua itu punya hak yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan. Yang paling mendasar apa? Yang pertama, alla takhalafa kalamaha. Jangan tidak mengikuti kata-katanya. Yang baik-baik tapi ya, kalau misalnya Kal, itu kayaknya Mama Messi itu nah kalau yang begitu ya jangan sih, Kal, colong aja Kal, mamanya misalnya bilang, ya jangan kalau yang begitu. Nah, masa orang tua itu yang baik-baik itu kita jangan ini. Kalau nyuruh nyolong mangga nggak boleh, karena kita nggak boleh taat sama makhluk kalau itu durhaka terhadap Tuhan, gitu ya. Nah ini udah pinter lah kalau ini. Wa inna Allaha jalla wa ala qad aujaba alaina al imtithala li amrihima. Jadi Allah sendiri itu mewajibkan kita untuk mengikuti apa kata-kata orang tua, kedua orang tua. Tadabbarna ayyuhan nisa qaulahu jalla qaulahu jalla dzakarahu, ini kalian angan-angan ini, wabil walidain ihsana ai ahsinu ilal walidain ihsanan. Jadi maksudnya yang tadi dibaca di atas tadi, baik-baik dengan sungguh-sungguh baik. Jadi jangan hanya apa istilahnya, nyanyi bukan suaranya sendiri, itu apa namanya, lip sync. Jadi baik kita bukan cuma itu, kalau ada maknya ya baik begitu ngomongin di belakang ya sama, nggak baik juga kalau itu ya. Jadi baik di sini ya benar-benar baik, tidak cuma lip sync. Jadi kelihatan si nyanyi, padahal yang nyanyi orang, dia nggak nyanyi. Jadi sebenarnya dia nggak baik, cuma pura-pura baik. Itu tadi di depan maknya baik, di belakang ngomongin. Astagfirullah. Nggak boleh. Imma yablughanna indakal kibaru ihdahuma au kilahuma fala taqulahuma ufin. Maksudnya nggak boleh kata hus itu apa? Ai idza balagha abuka au ummuka hadal kibari fa wajaba alaika ihtirahuma wa ijlalahuma wa ta'addu lahuma ila hatin Allah takula lahuma ufin. Maksudnya nanti kalau orang tua udah tua seperti tadi ya, ini hanya penjelasannya aja. Jadi kalau orang tua nanti udah tua itu biasanya aneh-aneh ya, ucapannya aneh-aneh, sikapnya aneh-aneh itu. Nah kita harus baik-baik itu, harus hati-hati, sampai ngomong hus saja jangan. Ailatantiku amamaha hatta bimithli hadhil kalimah allati tadulu ala tajruji. Maksudnya nggak boleh hus itu bukan cuma hus, tapi misalnya begini, ya Allah mama nih, aduh nyuruh aja, apa itu namanya, gerutu. Jadi kita disuruh sih berangkat aja, tapi sambil gerutu, mama nih, ya walaupun itu sudah bagus sebenarnya, udah ngikut, tapi gerutu aja itu jangan. Jadi kalau mau gerutu ya dalam hati, atau tapi itu tadi disuruh apa ya berangkat. Kalau gerutu jangan sampai maknya kedengeran. Kalau kedengeran sama kita ngomong hus, sama kayak itu. Mama nih ampun, nggak boleh istirahat saya kayaknya. Ya, jadi kita udah ngikutin perintahnya. Kalau mau gerutu dalam hati ya sebaiknya jangan gerutu ya, jangan gerutu, walaupun dalam hati jangan gerutu. Terus apa katanya, wala tanharhuma bal ta'addub lahuma, jangan membentak ya, jangan bentak tadi. Wa qul lahuma qawlan karima aida khatabahuma fa khatibhuma bil kalamil hasani alladzi tuhibbu ayu khatabaka bihi auladaka. Maksudnya begini, maksudnya jangan sampai bentak itu. Kalian kalau ngomong sama orang tua yang baik seperti kalian ngomong sama anak-anaknya. Kalian lihat coba, orang ya siapa aja lah, kalau ngomong sama anaknya masih kecil kayak apa coba?
baik kan, Ya. Masya Allah gantengnya anak saya, cantiknya, pasti selalu begitu kan. Nah kita ngomong sama orang tua kalau udah pada tua kayak gitu, biar misalnya orang tua itu walaupun anaknya keriting, hitam, pesek, ini kan tetap aja paling ganteng anaknya itu, paling baik anaknya. Buktinya apa? Misalnya nih, ada nggak misalnya Bu Susi, anaknya hitam, keriting, pendek, pesek, jelek misalnya. Waduh. Terus ada lagi temennya, Susan. Anakmu jelek banget, saya tukerin anak saya. Ini anak saya lebih cantik nih. Boleh nggak kira-kira? Enggak. Nggak boleh. Anaknya kayak apa nggak bisa ditukar. Itu saking apanya? Nah, sikap kita sama orang tua itu kayak gitu. Jadi biar gampang apa ya? Nyari analoginya biar gampang. Itu tadi, biar anaknya kayak apa? Kalau mau ditukar, beda mobil, beda motor, ya kan? Iya. Motor jelek, kata-kata ada temen datang, kalau motor begitu amat, kalau udah sini, nih ganti nih, Ninja, dikasih nggak? Kasih lah. Tapi kalau anak nggak begitu, biar anaknya jelek, bandel apa, nggak bakalan mau ditukar. Iya. Nah, sikap kita kayak gitu. Yang punya anak-anak nanti udah tahu. Kalian belum tahu ya. Nanti inget-inget aja nih omongan bapak ini, inget-inget nanti. Ya. Nah, jadi biar anaknya pada ya tetap gerutu, tapi kalau mau ditukar orang yang lebih baik masih nggak boleh. Anak saya bandel banget, udah jelek, bandelnya minta ampun, nyolongin duit mamanya mulu misalnya. Tetap itu nggak boleh ditukar sama orang. Boleh kan, Nat? Iya, itu saking apanya orang tua. Nah, itu tadi ya. Jadi kalau ngomong sama orang tua, samakan dengan kita ngomong sama anak-anak kita yang masih kecil. Aduh, mama ini paling cantik, mama ini paling cantik lah. Pokoknya asli di dunia ini nggak ada orang cantik kayak mama misalnya. Saja. Yang serius tapi begitu. Ntar di belakang, mama kayak nenek lampir. Salah juga ya, di belakang nggak boleh ya. Ngomong wafid lahuma janahadul minar rahmati. Jadi ngomong yang baik-baik itu karena kita sayang, sayang itu tadi, biar anaknya kayak apa, ngomongnya baik karena sayang. Sama orang tua begitu. Wala tadlil liwalidayka wa hawin nafsaka indahuma rahmatan bihima wadhkur rahmataka bika. Apa nih bulut nih. Wadhkur rahmatahuma. Nah, ini hampir kelewat kan. Wadhkur rahmatahuma bika wa syafaqatihima alaika wa anta fisighori wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Maksudnya begini loh. Kalian kalau ngomong di depan orang tua itu, kalau sudah tua terutama, ngomongin baik-baiknya. Nih dulu waktu kecil saya dibeliin mainan sama mama nih. Waktu itu saya dibeliin martabak. Waktu itu pokoknya begitu, sebutin aja yang baik-baik aja. Ya. Masa iya kita segede begini nggak pernah kalian dibeli mainan, beliin jajan, itu sebutin aja. Biar orang tuanya seneng. Apalagi kalau misalnya kalian nanti terpilih jadi mahasiswa terbaik misalnya. Amin dong, aminin. Pidato pertama syukur. Kedua, jangan pernah sebutin orang tua itu. Bapak saya, emak saya adalah orang terbaik di dunia. Saya dibeli ini. Kalau punya duit saya dibagi dulu. Terus aja. Itu. Jadi sebutin yang baik. Pokoknya kebaikannya sebutin semuanya. Terus terakhir, wakul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian yang terakhir, doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sayang terhadap orang tua kita seperti mereka sayang kita waktu kita masih kecil. Wa takfi hadil ayat dalilan. Nah, ayat-ayat itu cukuplah untuk dari kita bahwa orang tua itu hak luar biasa. Nomor 2 setelah Allah. Jangan
Jangan yang jualan lagi, jangan ini. Apa tadi? Yang selalu benar Ya, paham. adalah Jadi orang tua. Kemudian buat apakah di mana qouli ta'ala itu apapun wallahu alam bisawab. nanti berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.